Tidak Kuliah dengan NPM 2354 0094. Ia akan membawakan materi penjumlahan dasar kelas 1 di sekolah dasar. Saya minta tolong kepada teman-teman untuk menjadi siswa kelas 1. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Gimana kabarnya hari ini, sehat? Sehat. Sebelum memulai pembelajaran, kalau lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ibu meminta tolong kepada siapa ya? Mbak Fatimah untuk memimpin doa kali ini. Di tempat duduk, siap gerak, berdoa mulai. Selesai. Makasih Mbak Fatimah. Sebelumnya Ibu akan bertanya kepada kalian. Jika Ibu di sini mempunyai 2 buah mangga, lalu Mbak Vincent memberi Ibu 3 buah strawberry, buah Ibu di sini bertambah apa berkurang? Bertambah itu adalah materi yang akan kita pelajari hari ini, yaitu penjumlahan dasar. Pasti kalian belum asing tentang penjumlahan. Nah, penjumlahan itu apa sih? Penjumlahan adalah operasi matematika untuk menggabungkan 2 kelompok benda atau angka menjadi satu jumlah yang lebih besar. Biasanya menggunakan angka 1 sampai 10, bahkan bisa lebih dari angka 10. Nah, di penjumlahan ini ya, ada beberapa simbol. Yang pertama ada simbol tambah. Biasanya seperti ini simbolnya. Nah, ini adalah simbol ditambah. Lalu itu ada di materi yang sebelumnya itu ada pengurangan. Nah, tandanya seperti ini. Ini artinya dikurangi. Lalu ada simbol yang kedua, yaitu simbol sama dengan. Nah, ini artinya adalah hasil dari nantinya penjumlahan. Nah, sebelum lanjut ke pembelajarannya, Ibu meminta tolong kepada semuanya untuk berdiri. Kita akan melakukan ice breaking terlebih dahulu dengan lagu Bawangsu Ada 5, tapi versi penjumlahan menghasilkan. Ibu mulai dari sekarang. Ayo kita belajar penjumlahan. 2 bola ditambah sama dengan 4 bola. Penjumlahan menghasilkan, yeay! Aku pastilah bisa. Hasil dari penjumlahan pastilah lebih banyak. Makasih, selamat kembali. Nah, kita akan belajar menggunakan gambar. Di sini, Ibu mempunyai 2 buah manggis. Lalu Mbak Rizka datang ke Ibu memberi 3 buah mangga. Berapa jumlah buah yang Ibu punya hari ini? 5. Kemudian Ibu mempunyai 2 buah strawberry. Lalu Mbak Sepi memberi Ibu 2 buah manis. Lalu hasilnya berapa? 4. Oke. Nah, belajar menggunakan angka. Tadi sebelumnya kita sudah belajar menggunakan gambar, lalu kita belajar menggunakan angka. Siapa yang bisa menjawab dari penjumlahan di sini? Saya. Silakan.
Untuk yang pertama 6 tambah 4 kayaknya 10 Bu. Ya, betul. Yeay. Selanjutnya siapa? Saya. 5 tambah 2, 7. Makasih. Selanjutnya. Saya Bu. 8 tambah 1, 9. Iya, betul. Selanjutnya. Bu. 3 tambah 3, 6 Bu. Iya, betul. Selanjutnya. Saya Bu. 4 tambah 4, 5 Bu. Iya. Wah, salah ya. Yang betul adalah siapa yang tahu 4 tambah 4 hasilnya berapa? Nah, ada satu soal lagi. Siapa yang akan menjawab? 2 tambah 2 4. 3. Apakah betul 2 tambah 2 hasilnya 3? Ada. Betul, ada 4. Nah, di sini Ibu mempunyai media pembelajaran yaitu kincir penjumlahan. Siapa yang ingin mencoba? Bagus banget Bu. Saya mau, Bu. Kincirnya bagus banget Bu. Terima kasih. Nah, di sini Rizka akan memutar, lalu akan menjawab dari angka yang di sini. Lima ditambah 4. 5 tambah 4. Hasilnya? 9 Bu. Apakah betul, teman-teman? Betul. Siapa yang ingin mencobanya lagi? Boleh duduk Bu. Boleh, silakan. Siapa yang ingin mencobanya lagi? Siapa yang ingin? Ayo Bu, saya. Di sini, Mbak Tasya akan memutar kincir angin ini. Nyangkut Bu. Rusak Tasya Bu. Enggak Bu, Vincent Bu. Nah, di sini Mbak Natasha mendapatkan angka 6 tambah 5. berapa hasilnya? 11. Bisa dihitung. Apakah betul jawabannya dari penjumlahan ini? Betul. Sudah Bu. Beri aplaus untuk Lalu Ibu di sini akan membagikan soal yang nantinya akan kalian tempelkan ke sini. Sebelumnya Ibu membagi kelompok 1 dengan kelompok 2. Tempel ya Bu. Wah, dia dapat MVP. Apakah ada kesusahan Ariel? Kelompok 1 apakah sudah? Sudah Bu. Kelompok 2 apakah sudah? Sudah. Perwakilan dari kelompok 1 silakan maju ke depan untuk mempresentasikan hasilnya. Oke Bu. Oke teman-teman, kita kurang apa?
Bu, itu ada apa, Bu? Botol satu. Enggak apa-apa. Maaf. Nah, tekan lanjut. Di sini aku punya MBG susu. Nah, MBG susunya ini 7 ditambah 2. Nah, 7 tambah 2 itu 9. Bener ya, Bu? Apakah betul 7 tambah 2 itu 9? Bener? Betul. Terus yang ayam 4 tambah 4 8. Bener ya, Bu? Betul. Terus yang ke-9 ini, yang ke-3 ini ada tempe. Ini 8 tambah 1 9. Betul. Terus yang terakhir ada onigiri. Ini 7 tambah 1 8. Betul. Beri aku suka. Yeay. Kalau kedua silakan maju depan. Perkenalkan, saya Arwil, saya perwakilan kelompok 2. Nah, di sini ada nasi 7 tambah 2 9, betul? Oh. Kemudian ada 2 tambah 2 4, 6 tambah 3 9, dan 6 tambah 3 10, betul? Apakah betul? Salah, Bu. Lalu jawabannya benar adalah siapa yang 9, Bu. 9. Nah, hasil dari penjumlahan 6 ditambah 3 adalah 9, Mbak Ariel. Iya, Tidak Bu. apa-apa. Terima kasih. Beri aplaus untuk kelompok 2. Nah, di sini Ibu mempunyai satu soal, yaitu siapa yang ingin menjawab dari soal ini? Ada 4 ekor ayam dan ayam apa Itik. 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 4 udah titik. Itik. 4 ekor lalu ditambah 1 ekor. 5. Kalian C. lima. 5. C, Bu. C. Jawabannya adalah Nah, sebelum Ibu tutup dari pembelajaran hari ini, siapa yang bisa menyimpulkan pembelajaran apa yang bisa kalian dapat? Penjumlahan, Bu. Penjumlahan, terus Nambahin. Simbol, Bu. Simbolnya tadi plus. ya, terus ada simbol apa lagi? Sama dengan dan pengurangan. Ibu kira pembelajaran hari ini sudah cukup sampai sini. Untuk Mbak Fatimah minta tolong untuk memimpin doa. Silakan duduk, siap gerak. Udah mulai. Selesai. Terima kasih Mbak Fatimah. Sekian pembelajaran hari ini. Minggu depan adalah pembelajarannya yaitu pembagian dasar. Nah, Ibu tutup sekian dari pembelajaran hari ini. Assalamualaikum. Pagi teman-teman semuanya. Pada kesempatan kali ini saya akan mempraktekkan bagaimana micro teaching dengan materi Diagram Lurus pada siswa kelas 2 dengan mata pelajaran matematika. Jadi tidak tahu teman-teman jadi siswa kelas 2 yang aktif, asik, dan heboh kayak gitu ya. Ya. Baik, siap semua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siang, Bu. Suaranya masih keras nih, masih semangat ya siang hari ini. Oke. Baik, karena pada mata pelajaran ini gua akan mengisi. Baik, kita akan berdoa terlebih dahulu di tempat duduk siap gerak. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke. Di sini siapa yang tidak masuk? Ibu mau absensi. Natasha. Iya atau Natasha? Nihil. Loh, yang bener nih. Oh, Jadi Oh, Natasha itu kan sudah pindah kemarin. Oh, iya. Jadi Natasha nggak ada. Kan kemarin sudah perpisahan. Nah, karena di sini Steve nihil, jadi semuanya sehat walafiat dan semuanya sudah semangat. Baik. Nah, pada materi hari ini kita akan bahas tentang diagram lurus. Nah, di sini Ibu berharap semuanya untuk
bisa mengenal apa sih itu diagram turus. Lalu yang kedua, bagaimana cara membaca dari diagram turus. Dan yang terakhir, bagaimana teman-teman adik-adik semuanya bisa membuat diagram turus sendiri. Nah, sebelum masuk ke diagram, tadi kan dibahas diagram turus. Kita akan bahas tentang diagramnya itu sendiri. Diagram adalah gambar atau bagian yang digunakan untuk menyajikan data ataupun informasi untuk mudah dipahami. Lalu yang selanjutnya sih, dari pengertian diagram turusnya semuanya bisa baca bareng-bareng. Apa itu diagram turus? 1, 2, 3. Diagram turus adalah cara menyajikan data menggunakan garis atau tanda turus. Setiap turus mewakili satu jumlah dari data. Contoh. Oke, cukup di situ dulu ya. Ibu akan jelaskan untuk contohnya. Nah, di sini itu ada gambar apel, ya kan? Dilihat, bisa lihat ke depan, ada apelnya 4, terus ada garisnya 4 juga. Nah, kok bisa 4 sih, Bu? Gitu kan. Nah, di sini kita akan membaca dulu bagaimana cara membaca diagram turus. Nah, untuk pisang itu ada 3 kan? Semuanya bisa lihat ke depan. Dan itu garisnya ada 3. Lalu sedangkan apel garisnya ada 4. Nah, bagaimana cara menulisnya? Yuk, semuanya bisa memperhatikan ke depan. Untuk penulisan dari diagram turus, kita menulis angka biasa terlebih dahulu. 1, 2, 3, 4, dan juga 5. Ini angka yang biasanya kita pakai, dan kita akan gunakan diagram turus. Cara membuatnya adalah untuk 1 itu akan menggunakan 1 garis. Berapa untuk 1? Berapa garis? 1. Untuk 2 berarti garis turusnya ada berapa? 2. Untuk 3 garis turusnya ada 3. Yang keempat garis turusnya ada 4. Nah, untuk yang kelima ini spesial. Wow ya, spesial ya. Untuk yang kelima itu turusnya seperti ini. 1, 1, 1, 1, sah. Oke. Gimana tadi? 1, 1, 1, 1, sah. Seperti itu, jadi diikat, oke? Harus diikat. Nah, kita lanjut ke 6 ya. Kalau 6 berarti gimana ya dikte ibu semua yuk? 1, 1, 1, 1, satu. Dan 1 seperti itu. Jadi kalau 10, nanti untuk 7, 8, 9 seperti ini lanjutannya. Dan untuk 10, kita bikin ya bersama. Ayo kita dikte ibu 1, 2, 3. 1, 1, 1, 1, 1, sah. 1, 1, 1, 1, sah. Wah, keren sekali. Berarti udah pada bisa dong kalau nanti ibu minta tolong untuk mengerjakan. Bisa dong. Tadi ini lulus berapa? 5. Ini 6. ini 10. Nah, ini tadi ada contoh dari diagram turus yang udah ibu jelaskan di papan tulis. Dan ini yang dalam bentuk gambarnya bisa dilihat di PowerPoint. Nah, habis itu untuk penjelasan untuk cara membuat diagram turus juga udah dijelaskan tadi. Gimana kita menentukan data, untuk menentukan data yang lebih mudah, terus membuat tabel, lalu bagaimana menambahkan turus dan juga mengaitkan turus keempat menjadi turus 5. Lalu kegunaan diagram turus yang bisa dibaca bareng-bareng 1, 2, 3. Yang pertama, Menyajikan data dengan cepat dan jelas. yang kedua, Membandingkan banyak atau sedikitnya sesuatu. yang terus bacanya yuk Mas Aryo. Yang ketiga, Membantu. yuk yang keras ayo, yang keras yuk. Membantu kita memahami hasil. Yang keras ayo, yang jelas cara bacanya yang jelas. 1, 2, 3. Membantu kita memahami hasil tanpa perlu banyak angka. Keras sekali, Mas Aryo, suaranya bagus. Nah, karena di sini tadi sudah pada paham, sudah semuanya mengerti, di sini ibu ada kuis, oke? Nah, untuk pertanyaan pertama akan ibu bacakan, lalu semuanya nanti angkat tangan bisa jawab, oke? Untuk pertanyaan pertama, diagram turus digunakan untuk apa? A. Menggambar bentuk hewan.
Disertai dengan garis. C. Menghitung uang. Dan D. Menulis cerita. Ada yang bisa jawab? 1, 2, 3. Oke, Anita, jawabannya apa? B. Kan kata dengan garis. Bener nggak ya kira-kira? Enggak, salah. Oke, kita cek dulu ya jawabannya. Jawabannya benar adalah B. Beri tepuk tangan ke Anita. Dan sekali yang tidak menjawab. Oke, selanjutnya, jika ada tanda turun seperti ini, seperti di gambar, artinya ada berapa? Yuk, ada yang bisa jawab? Berarti gambarnya seperti ini ya. Berapa terusnya nih bisa jawab? 1, katakan 1, 2, 3, nih bisa jawab? Berapa bisa? 5. Iya benar sekali, beri tepuk tangan dari sekarang. Ini masa ada cowok nggak bisa jawab ini? Masa kalah sama cewek-cewek? Gimana dong? Jawab yuk. Yang terakhir, jika ada tanda turun, lihat data berikut. Buah manakah yang paling banyak? Buah yang atas itu ada nanas. Yang kedua strawberry. Dan yang ketiga anggur. Yang paling banyak yang mana? Anggur. Angkat tangan dulu. Angkat tangan dulu. Angkat tangan dulu. Ini Mas Arya dong. Nanas. Benar sekali. Beri tepuk tangan dulu Mas Arya. Nah. Oke. Selanjutnya di sini Ibu akan meminta semuanya untuk bermain dengan jurus. Nah, untuk pertemuan kemarin Ibu ada membuat media terkait menjual makanan pasar. Nah, sekarang Ibu ada buah-buahan tempatan, oke? Nah, di sini nanti semuanya maju ke depan untuk mengambil satu buah yang kesukaan. Habis itu nanti ditempeli di depan. Oke? Semua? Oke, semuanya juga maju ke depan dari sekarang. Yo. Maju. Dua boleh, Bu? Aja dong, aja. Satu. Sampahnya jangan dibawa sembarangan ya. Kasih ibu. Sampah. Terima kasih kamu, Bu. Makanan favorit. Aku bisa apa? Duriannya nggak ada. Bisa kok. Ini loh. Wah, ini masih pada mau makan nih. Ayo. Wah. Sudah belum ya? Sudah Mbak Fatimah? Sudah. Oke, semuanya sudah maju ke depan dan Ibu minta semuanya untuk buka buku untuk menuliskan diagram turusnya di buku, oke? Semuanya bisa seperti ini format penulisannya. Apel, pisang, habis itu berapa lagi? Jeruk, dan semangka. Nanti semuanya nulis di buku seperti ini dan yang tercepat akan maju ke depan. Nah, di sini apelnya berapa turus dan ini angkanya. Nah, seperti itu, oke? Ibu kasih waktu 5 menit dari sekarang, silakan mengerjakan. Setia yuk, dikerjakan. Ayo Mbak Sevi, maaf ya, kan kembar kalian. Nah, ditulis ya, apelnya kelihatan kan ada berapa itu. Terus ini Mbak Rinjani, bisa ditulis ini buah pisangnya ada berapa, oke? Oke, sudah. Oke, 5 menit sudah berlalu, oke.
Ibu mau minta 4 orang tercepat tadi yang sudah mengerjakan bisa maju ke depan. Mbak Rinjani, Mbak Sepia, Mbak Fatima, dan Mbak Sepi maju ke depan yuk. Yuk. Walaupun ibu bingung ya siapa yang menaruh buah jeruk di pisang dan juga buah apel di jeretan pisang, siapa nih? Arya tadi tuh. Oh, Desbi. Mas Desbi. Ya, ini astaga. Saya pisang tadi loh. Iya kak, tapi siapa yang naruh ini jujur? Desbi. Desbi, Mas Desbi. Oke. Nah, ini. Baris. Nah, semuanya bisa ngerti kan? Untuk buah apel, Mbak Sevia bisa tulis di sini. Turusnya ada berapa dan angkanya berapa. Ini dipindah sini ya. Cari siapa ya yang iseng ya? Oke, bisa dihitung Mbak Sevi? Turus dulu, itu turus dulu Sevi, ya. Sudah Bu. Oke. Iya, jangan rebut aja. Enggak. Bu baru enggak? Dulu. Di sini buat pisang ada berapa? Turusnya ditulis ya Sepi ya. Sepi. Selanjutnya Mbak Rinjani, buah apa ya? Jeruk bisa ditulis. 2, 3, 4. Ini jeruk 5. Ini dipindah dulu Rinjani. Iya, siapa yang tadi yang iseng ya? 3, 4, 5 Bu. Oke, selanjutnya Mbak Fatima, buah semangka ada berapa ya? Ada 2. Penulisan terusnya maaf. Bisa dong. 2. Oke, kita baca bareng-bareng. Ya. Ini buat semuanya duduk baru. Makasih Bu. Oke, Mas semuanya bisa lihat ke depan, kita koreksi bersama ya. Di sini ada buah apa yang merah? Apelnya ada berapa di lembaran? 1, 2, 3, 4, 5. Jawabannya Sevia benar atau tidak? Benar. Selanjutnya yang kedua ada buah pisang. Buah pisangnya ada berapa nih? 1, 2, 3. Berarti turusnya seperti ini, garisnya 3 dan angka 3 berarti benar? Benar. Selanjutnya ada buah jeruk. Ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. berarti sama kayak apel ya? Iya. Dan yang terakhir ada semangka, ada berapa di lembaran? 1, 2. Turunnya seperti ini, salah atau benar? Benar. Jadi kita beri aplaus kepada teman-teman kita tadi yang sudah maju. Baik, semuanya sepertinya sudah sangat paham tentang materi yang telah Ibu berikan hari ini terkait turus. Oke, jadi nanti ketika semuanya pulang dari sekolah ini bisa lah untuk bagaimana membuat turus seperti yang ada di rumah dengan barang-barang yang ada di rumah. Selanjutnya kita akan, sebelum mengakhiri kita akan bernyanyi bersama. Yuk berdiri semua. Kita akan menggunakan nada ampar-ampar lisan. Yuk. 1, 2, 3. 1 benda, 1 garis, 2 benda, 2 garis, 5 benda istimewa kita ikat garisnya. 5 benda istimewa kita ikat garisnya. Semua duduk. Nah, ini ada PR bisa ditulis. Ibu kasih waktu 5 menit dan 5 menit telah berlalu. Baik, untuk materi hari ini semuanya senang? Yang seru, ada perasaan seru nggak? Seru. Yang paling seru apa? Nempel-nempel buah. Oke, untuk pelajaran tulis hari ini sudah selesai. Sekian yang dapat Ibu berikan. Untuk semuanya bisa dirapikan. Untuk alat-alat semuanya dimasukkan ke dalam tas karena kita akan pulang. Baik, tempat duduk siap gerak. Berdoa mulai. Berdoa selesai dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau pakai ini? Saya Rizka Iman Amelia dengan NPM 2354097. Di sini saya akan memperagakan guru kelas 5 dan akan memberi pembelajaran sudut. Saya minta tolong kalian untuk menjadi siswa kelas 5.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hebat kelas 5? Baik, Bu. Siapa yang hari ini tidak masuk? Ini. Oke, semoga kita selalu diberi kesehatan oleh Allah agar dapat mengikuti pembelajaran setiap harinya dengan sehat dan baik ya teman anak-anak. Lalu kita akan berdoa terlebih dahulu untuk mengawali kegiatan pembelajaran kita. Kepada ketua kelas ada Ninggar, dipersilakan. Kita maju dulu, siap gerak. Berdoa mulai. Selesai. Sebelum kita mengawali pembelajaran, kita akan menyanyikan lagu nasional dari Sabang sampai Merauke. Apakah di sini udah ada yang hafal? Hafal, Bu. Oke, kalau belum hafal kalian bisa melihat layar depan ya. Ayo semuanya berdiri. Saya berdiri. Udah siap? Siap, Bu. Oke, kita akan menyanyikan lagu dari Sabang sampai Merauke. Dari Sabang sampai Merauke berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku, tanah airku Indonesia. Oke, ya, anak-anak belum berbagi. Nah, sebelum kita mulai pada pelajaran hari ini, siapkan dulu atau kalian boleh mengeluarkan buku dan alat tulis kalian. Apakah sudah siap? Siap, Bu. Oke, coba kalian semua, kita semua praktek. Tangan kita dibuka selebar-lebarnya. Lalu kita seperti ini. Apakah ini tangan kita membentuk apa? Sudut. Apa ini, Bu? Tangan kita L, Bu. ya, seperti huruf L. Atau kita membentuk sudut. Setelah ini kita akan mempelajari yang pertama, cara mengukur sudut. Yang kedua, mempraktekkan cara mengukur sudut dengan busur. Siapa yang di sini yang tahu apa itu busur? Belum. Oke, busur adalah alat yang kita gunakan untuk mengukur sudut. Nah, kita bisa lihat di PPT yang sudah Ibu gambarkan. Yang pertama, titik di tengah atau pojokan itu namanya titik sudut. Lalu ada yang seperti ini dan ini. Ini namanya kaki sudut. Lalu ada garis seperti ini dan diwarnai atau diarsir. Ini yang disebut dengan sudut. Lalu siapa yang masih ingat jenis-jenis sudut di minggu lalu? Ada apa aja? Lancip, siku-siku. Lalu? Tumpul. Oke, betul. Hebat, kalian semua masih ingat pelajaran minggu lalu. Jenis-jenis sudut ada yang seperti kalian katakan. Yang pertama ada sudut lancip, sudut tumpul, dan sudut siku-siku. Lalu kita guru tambah satu lagi agar kita dapat mempelajari yang baru, yaitu sudut lurus, atau bisa dinamakan sudut lurus atau sudut yang tepat di 180 derajat. Oke, kalian bisa lihat pada jam dinding ini, yang ini ya, ini jarumnya di angka 9 dan angka 12. Lalu yang bawah di 10 dan 12. Apakah dua itu sama? Beda. Oke, mari kita melihat video ini agar kalian dapat memahami cara mengukur sudut. Selamat datang di channel Matematika Dasar. Ada yang belakang nih. Kali ini akan membahas tentang cara menggunakan busur derajat. Untuk mengukur besar sudut, biasanya digunakan busur derajat. Berikut contoh busur derajat.
Pada busur derajat, terdapat angka-angka yang menunjukkan skala ukuran dari busur tersebut. Jika hasil pengukuran sudut menunjukkan angka 30, berarti besar sudut yang diukur adalah 30 derajat. Ditulis dengan 30 derajat. Cara mengukur besar sudut menggunakan busur derajat. Langkah-langkahnya: langkah pertama, letakkan titik pusat busur tepat berimpit dengan titik sudut yang diukur. Langkah kedua, impitkan kaki sudut yang akan diukur dengan angka 0. Langkah ketiga, perhatikan angka yang ditunjuk oleh kaki sudut lainnya. Angka tersebut merupakan besar sudut yang diukur. Perhatikan. Nah, dari video yang sudah Ibu tontonkan, apakah kalian masih bingung tentang cara mengukur sudut? Tidak. Sudah paham? Oke. Kalau di lingkungan sekitar kita, di mana kalian melihat sudut? Siapa yang tahu? Lagi. Itu. Terus lagi siapa lagi? Apa lagi? Kursi. TV. Ya, betul sekali. Kalian hebat, tepuk tangan buat kita semua dulu. Sekarang, Ibu akan membagikan LKPD atau tugas mandiri dulu ya. Setelah itu kita akan mengerjakan kelompok. Yang mandiri, Ibu bagikan satu persatu. Ini di belakangan ya. Oke, Bu. Ini di taruh belakang juga ya, teman-teman dikasih. Nah, Ibu kasih waktu kalian semua mengerjakan dalam 10 menit, dimulai dari sekarang. Gimana? Apakah masih bingung? Ini kan garisnya ke sini. Nanti titiknya ini di sini. Jadi ukurnya dari sini ke sini, gitu ya. Apakah saya udah paham? Anda juga udah paham? Paham, Bu. Oke. Saudara ada yang kesulitan? Tidak, Bu. Puri ada yang kesulitan? Ini gimana, Bu? Ini kan titiknya di sini. Ya. Jadi busurnya nanti titiknya ini ditaruh sini. Jadi nanti bisa kakinya ke sini dan ini ke sini gitu ya. Ya. Bu, paham. Apakah ada yang bingung? Sudah, Bu, sudah. Oke. Oke, waktu sudah habis. Ibu kumpulkan dulu ya. Ini, Bu. Nanti akan Ibu nilai dan Ibu rekap seberapa jauh kemampuan kalian dalam menjalankan tugas. Nah, di sini Ibu membawa papan sudut ceria. Kalian tadi sudah mengerjakan satu-satu dan seharusnya kalian sudah memahami bagaimana cara menghitung dan membaca besar sudut. Ibu mulai dari Anggra ini. Jika Ibu mengarahkan ini di sini, berapa besar sudut tersebut? 60. Betul. Tepuk tangan untuk Anggra ini. Ya. Jika Ibu menaruh di sini, berapa besar sudut ini? 110. Ya, tepuk tangan untuk Sevia. Kalau ada tinggal. Jika seperti ini, berapakah besar sudutnya? 70, Bu. Ya, tepuk tangan untuk tinggal. Kalau seperti ini berapa? 170, Bu. Ya, betul. Tepuk tangan buat Detara. Kalau ini Puri berapa? 80, Bu. Ya, tepuk tangan buat Puri. Kalau ini Natasha berapa? 180, Bu. Ya, tepuk tangan buat Natasha. Kalau orang sekalian ya. Kalau seperti ini berapa, Oki? 160. Ya, tepuk tangan buat Oki. Hebat sekali ya kalian semua. Lalu ini berapa sama? 40. Ya, kalau
Kalau ini berapa Sepi? 100. Tepuk tangan buat Sepi dan Salsa. Maaf ya. Lalu ini 50 Bu. oke, tepuk tangan buat Princess yang terakhir Natania. Natania. Kalau ini berapa sudah tersebut? 30 Bu. Ya, tepuk tangan buat Natania. Wah, kalian semua ternyata udah hebat-hebat dan paham ya. Oke, di sini Ibu akan membagi kalian dengan 3 kelompok dengan cara berhitung. Kita mulai dari Andra ini. 1 2 3 1, 2 3, 1 2 2. Nah, buat kalian yang mendapat angka 1, kalian berkumpul dengan angka 1, lalu 2 dengan 2 dan 3 dengan 3. Apakah sudah paham? Tapi pindahnya hati-hati ya, nggak usah kedubrak-kedubrak, oke? Bisa dimengerti? Bisa. Oke. Sudah? Nah, ini kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Ibu akan beri waktu kalian 10 menit untuk berdiskusi. Silahkan berdiskusi dengan kelompoknya dan jangan ada yang tidak ikut mengerjakan. Siap? Siap. Oke. Apakah sudah atau apakah ada yang mengalami kesulitan dalam berdiskusi kelompok? Tidak Bu. Siapa dari kelompok 1 yang tidak mengerjakan Anda ini nanti yang tidak ikut mengerjakan tanpa tetapi ya, nanti lapor ke guru, oke? Ada Ninggar, apakah ada kelompok yang tidak mengerjakan? Mengerjakan semua Oke, berarti kamu tidak. Kampuri, apakah ada kelompok yang tidak mengerjakan? Mengerjakan semuanya Bu. Oke, baik. Oke, jika kalian sudah, perwakilan kelompok silakan maju ke depan untuk mempresentasikan hasil kerja kelompok kalian. Ayo. 1, 2, 3. Kurang waktu dan 2. Oke, yang pertama kelompok 1. Pinjam ya. Ini bagian kelompok 1 sudut A, B, C ini berapa besarnya? 40. 40. Ini termasuk sudut? Anjir. Betul, tepuk tangan buat kelompok 1. Lalu kelompok 2, G, F, E. Ini sudut apa? Sudut Dengan besar? 110. Oke, tepuk tangan buat sudut tepuk tangan buat kelompok 2. Lalu untuk kelompok 3, P, Q, R. Sudut apa? Siku. Iya, siku sih. Siku. Dengan berapa derajat? 90. Iya, tepuk tangan buat kelompok 3. Kalian sudah paham dulu. Nah, oke, kalian sudah mengerjakan tugas kelompok dan juga tugas mandiri. Lalu apa yang sudah kita pelajari hari ini? Siapa yang tahu, tunjuk tangan? Mengukur sudut. Ya, lalu apa lagi? Pelajari sudut-sudut. Ya, terus sudut Ada siku. jenis-jenisnya. Betul. Oke, hari ini kita sudah mempelajari tentang cara mengukur sudut, jenis-jenis sudut dan cara membaca besar sudut. Nah, karena ini jam sudah segera istirahat, kalian masih sudah lapar. Sebelum Ibu tutup, apakah pelajaran hari ini menyenangkan? Oke, kita bertemu lagi minggu depan. Kita akan mengukur sudut di lingkungan sekitar dengan busur yang sangat besar. Apakah kalian siap untuk minggu depan? Siap. Oke, hari ini Ibu tutup. Sebelum Ibu tutup, kita berdoa terlebih dahulu. Pada Ninggar, dipersilakan. Tempat duduk siap gerak. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, Ibu tutup. Nanti kalian kalau istirahat jangan lupa dirapikan dulu tasnya dan selamat makan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.